wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas dari Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam kita kegiatan kedua, yaitu presentasi laporan praktik baik yang alhamdulillah pada hari ini kita semua diberikan kesehatan. Selanjutnya selawat salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada bimbingan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang berada di dalam ruangan ini mendapatkan syafaat yang kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu Fasil yang telah membersamai kita sejak awal hingga pada sampai di titik kedua pada saat sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hebat dan luar biasa dengan segala kondisi dan cuaca yang pada akhirnya kita bisa bersama-sama menyelesaikan kegiatan kedua pada hari ini hingga pada akhir hari keempat nanti. Selanjutnya baiklah waktu kita mulai dari sekarang, Bapak Ibu ya. Tadi belum Bapak Ibu, ini baru mulai, baru kadimah. Izin Bapak Ibu, siapa yang nilai saya sama? Enggak, maksudnya yang berikan tanggapan. Oh ya, lanjut waktunya dari sekarang Bu ya. Tadi belum Bu. Ya. Oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izinkan saya kepala sekolah dari SMA Mas Jati. Perkenalkan saya sudah 10 tahun menjabat sebagai kepala sekolah. Di sini saya berdasarkan hasil diseminasi penyelesaian misi-misi kemarin, kami telah merubah misi dan mendapatkan misi sebanyak 7 poin. Dan dari yang 7 poin tadi, salah satunya yang kita angkat adalah yaitu program implementasi pembelajaran mendalam SMA Dwi Mas Jati. Baik, adapun latar belakang dunia pendidikan menuntut adanya perubahan paradigma pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum yang berlaku saat ini memberikan penekanan pada pembelajaran mendalam. Nah, implementasi mendalam diarahkan ya lebih sejalan dengan visi misi sekolah, membentuk kode kolaboratif, menanamkan nilai karakter, serta menjamin keselarasan perangkat ajar dengan visi misi. Nah, adapun tujuan daripada laporan ini adalah meningkatkan pemahaman guru mengenai konsep dan prinsip pembelajaran mendalam, menyusun RP yang berorientasi pada pembelajaran mendalam, mendorong kolaboratif antar guru, merancang, merefleksi, serta meningkatkan melaksanakan monitoring dan evaluasi keselarasan perangkat ajar. Nah, jadi itulah tujuannya. Nah, hasil yang kita harapkan guru mampu mengintegrasikan visi misi. Nah, visi misi yang telah kita lakukan bersama kemarin, nah harus kita integrasikan sesuai dengan pembelajaran mendalam. Nah, menyusun RP, ya, terciptanya peningkatan kualitas proses pembelajaran yang aktif, interaktif, dan bermakna. Bentuknya budaya diskusi eksperimen, pemecahan masalah antara guru serta siswa, meningkatkan profesional guru dalam merancang pembelajaran, terbentuknya budaya kolaboratif dan refleksi. Nah, deskripsi kondisi satuan pendidikan SMA di Mas Jati ini Bapak Ibu satu-satunya SMA di bawah naungan perusahaan di Indragiri Hilir. Di Indragiri Hilir Bapak Ibu ya, satu-satunya SMA di bawah naungan perusahaan. Perusahaan kami namanya PT BNS Nusa Pekarsa Estate. Kalau Bapak Ibu saya nyebut PRS, itu bukan PRS, sebenarnya BNS. Nah, kebiasaan orang menyebutnya PRS. Tepatnya di kilometer 12,5. Kami di sana ada 5 TK, ada 5 SD, 1 SMP, dan 1 SMA. Alhamdulillah 9 orang.
itu termasuk saya. Dan siswa kami ada 167 orang atau 6 robel. Nah, kami juga sudah memiliki fasilitas seperti labor komputer, IPA, kimia, perpustakaan, UKS, dan fasilitas lapangan yang ada disediakan oleh perusahaan. Nah, di sana uniknya anak-anak berangkat pergi sekolah itu menggunakan bus. Nah, bus di sini bukan bus roda 4, tapi bus menggunakan kipas, yaitu popong. Nah, jadi disebut bus. Nah, masing-masing. Jadi anak-anak sana betul-betul bebas biaya. Cuma tinggal datang di sekolah dah sampai dia. Semua sudah dibiayai oleh pihak perusahaan. Nah, di sana kami ada salah satu program unggulan yaitu program BES, yang mana perusahaan kami setiap tahun itu memboking satu kampus, satu kelas IPB tadi yang diambil untuk anak-anak kami, anak-anak karyawan, anak-anak sekitar lingkungan perusahaan. Tuh. Kami juga di sana alhamdulillah pramuka aktif, olahraga, seni dan tari, rohis juga aktif. Saya guru-guru saya ternyata semua situ sudah berlisensi PMD dan PML. Nah, pramuka ini menjadi modal utama pembentukan karakter. Tanpa pramuka sulit Bapak Ibu mendidik anak-anak yang SMA ini, karena anak-anak SMA ini luar biasa, sudah pada besar-besar semua. Nah, selanjutnya langkah-langkah penerapan pemilihan kurikulum kolaboratif. Nah, di sini ada 4 tahap. Ada tahap akses, tahap desain, tahap implement, tahap measure, reflect, and change. Nah, tahap akses itu dimulai dengan mengidentifikasi posisi murid, pertimbangan penerapan kurikulum, membangun minat murid untuk menetapkan tujuan pembelajaran dan kriteria keberhasilan. Nah, tahap desain merupakan perancangan pengalaman belajar yang melibatkan murid dalam mencapai kompetensi, ya, sesuai dengan capaian dan tujuan pembelajaran. Nah, tahap implement, ya, tahap pelaksanaan pembelajaran dalam proses ini guru memantau pembelajaran, memberikan bantuan yang diperlukan murid, mengajukan pertanyaan dan memandu penemuan yang lebih mendalam. Nah, tahap measure, reflect, and check itu tahap akhir guru berkolaborasi untuk mendominasikan pembelajaran murid, bukti penilaian formal dan informal. Nah, kita mulai daripada tahap akses. Nah, di sini kebetulan kami sudah melakukan diseminisasi. Ini foto ini bukan foto karangan, tapi memang betul-betul yang kami laksanakan. Pada tahap identifikasi awal, guru membutuhkan pelatihan teknis dalam merancang RPM. Nah, kita kemarin sudah mengadakan diseminisasi. Tadi kami sudah merancang RPM. Nah, guru cenderung memahami pelajaran mendalam hanya sebatas diskusi kelompok, belum pada makna yang lebih luas. Guru antusias mencoba pendekatan baru, tetapi masih terbatas oleh waktu penyusunan perangkat ajar. Nah, kebutuhan sarana pembelajaran seperti LCD, proyektor, koneksi internet, dan media digital belum merata di setiap kelas. Nah, kami hanya menggunakan fokus itu dibawa ke kelas atau di labor seperti sekarang ini, labor IPA yang kita gunakan untuk kegiatan pelatihan. Terus kebutuhan pengembangan perangkat ajar RP, LKPD, pendidikan digital maupun profesional. Nah, kemarin juga kita sudah membuat dalam bentuk kelompok kecil dan membagi tugas, dan guru-guru saya minta juga untuk membuat RP. Nah, selanjutnya pada tantangan. Nah, tantangannya itu ada 2, ada sarana prasarana dan sumber daya manusia. Tidak semua, ya, pada sarana prasarana tidak semua ruang kelas dilengkapi dengan proyektor, nah, ataupun media pembelajaran. Yang kedua, akses internet belum merata. Terus guru masih terbatas dalam pemanfaatan media pembelajaran berbasis digital. Sebenarnya kami sudah punya labor, ya kan? Cuma selama ini kan kurang pemanfaatan komputer yang kami dapatkan. Jadi kami menggunakan manual. Nah, dengan pelatihan menjadilah akhirnya kami mulai menjadi tantangan baru untuk semua guru untuk belajar lebih aktif menggunakan perangkat digital yang ada. Nah, sumber daya manusia, tingkat pemahaman guru tentang pelajaran mendalam masih beragam. Nah, ini masih beragam guru-guru satu. Nampak orang-orangnya yang bisa IT dengan tidak, kemampuannya dengan tidak.
Namun ketika diadakan diseminisasi kemarin, alhamdulillah antusiasnya luar biasa. Bahkan pada saat yang kelompok guru melakukan praktek mengajar, guru-guru saya semuanya meminta ingin dilakukan semacam supervisi. Karena mereka juga ingin belajar, cuman diminta Pak salah apa kan Pak, ya nggak masalah, kita kasih kesempatan. Terus guru masih cenderung mengandalkan metode konvensional, penyampaian materi bukan pada pengembangan kompetensi, berpikir kritis ataupun kreatif siswa. Masih ada guru yang belum terbiasa menggunakan aplikasi atau platform digital, menyusun RP, mencari sumber belajar maupun melakukan asesmen berbasis teknologi. Nah, tugas administrasi yang cukup padat, pelaporan penilaian kegiatan sekolah, membuat guru kesulitan menyediakan waktu khusus untuk merancang RP yang inovatif dan mendalam. Nah, peluang. Nah, pada tahap peluang ini itu ada dua, ada sumber daya, dukungan, dan kebijakan. Ya, sumber daya antusiasme guru dalam mengikuti diskusi. Ya, kepala sekolah memberikan dukungan penuh terhadap program peningkatan kapasitas berupa motivasi, fasilitas, penyediaan waktu untuk pelatihan. Terus guru sangat terbuka dengan inovasi terbukti dari antusiasme saat mengikuti diskusi, saat mengikuti diseminisasi. Siswa menunjukkan keterbukaan adaptasi yang baik. Terus tersedia berbagai platform gratis Google, WordPress, Canva. Nah, dukungan kebijakan, guru mereka memberikan keluasan untuk guru berinovasi termasuk dalam penyusunan RP yang bermakna pada capaian belajar dan dimensi profit perusahaan. Dengan kebijakan mereka belajar, guru tidak lagi beban aplikasi RP. Oke, selanjutnya tahap desain. Strategi dirancang workshop RP berbasis pemain dalam, fokus guru melalui kolaboratif, presentasi berbagai hasil inquiry, penentuan indikator. Nah, program mulai mendalam, perencanaan, pelaksanaan, pendampingan, evaluasi tidak lanjut. Nah, tahap implementasi ini guru melaksanakan kegiatan belajar langsung di kelas. Ya, pendampingan kepala sekolah serta melakukan refleksi bersama, persiapan, pelaksanaan, ini. Gitu baru mereka masuk kelas, sudah siap RP-nya, diatur waktunya. Pendampingan guru melaksanakan RP disusun dengan supervisi kepala sekolah. Refleksi bersama, berbagi pengalaman. Nah, ini tahap besok refleks and check, evaluasi, efektivitas program dilakukan melalui supervisi, wawancara, juga melakukan wawancara bagaimana setelah mengikuti pelatihan belajar mendalam. Nah, alhamdulillah rata-rata semua termotivasi, terbantu dengan pembelajaran mendalam yang ada sekarang ini. Refleksi dilakukan melalui forum guru, perubahan tidak lagi berupa revisi perangkat ajar, pengimbasan praktik baik pada semua guru. Selanjutnya kesimpulan, integrasi kebutuhan guru masih membutuhkan pemahaman lebih mendalam. Tantangan utama dihadapi meliputi keterbatasan sarana, implementasi program berhasil dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis. Evaluasi menunjukkan bahwa program ini efektif meningkatkan kualitas pelaksanaan pembelajaran guru. Saran bagi guru terus mengembangkan melalui komunitas KKG atau MGP, mengembangkan RP berbasis pembelajaran mendalam, mengintegrasi asesmen autentik dan refleksi. Bagi sekolah memberikan dukungan penuh berupa fasilitas, proyektor dan segala macam, menjadikan inovasi pembelajaran ini sebagai bagian daripada budaya sekolah, menetapkan program ini dalam rencana kerja sekolah atau RKS. Nah, bagi peserta didik dapat mendorong untuk terus berlatih aktif, berpikir kritis, ya, terus dalam menghadapi tantangan pembelajaran yang kompleks. Selanjutnya rekomendasi, sekolah perlu menambahkan fasilitas proyektor, jaringan internet dan perangkat mengoptimalkan ruang laboratorium, mengalokasikan dana BOS atau CSR sekolah untuk pengaman sekolah, melakukan revisi penyempurnaan RP agar lebih selaras dengan visi misi sekolah, mengembangkan media digital, mendorong penggunaan perangkat ajar, melanjutkan program imbasan hasil OJT ke guru-guru lain di lingkungan sekolah atau di lingkungan kami yang ada di perusahaan, mengandalkan evaluasi triwulan, menetapkan program pembelajaran mendalam sebagai bagian daripada rencana kerja sekolah atau RKS. Demikianlah Bapak Ibu dengan waktu yang terbatas sehingga kita agak ngabut dalam penyampaiannya. Mungkin ada yang kurang jelas, silakan diberikan tanggapan. Tidak pernah maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.